Perkenalkan, nama saya Komte Da Costa Nadus Kamengmau dari kelas PPN tingkat 1A. Saya akan mempresentasikan materi tentang biologi sel. Konsep dasar biologi. A. Pengertian biologi. Biologi terdiri dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan atau makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan di dunia dari segala aspek, baik itu tentang makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. B. Organisasi makhluk hidup. Kajian dalam biologi dipilih menurut tingkatan organisasi kehidupan. Tingkatan tersebut dimulai dari tingkatan 1. Molekul atau gen. Atom-atom berkaitan membentuk molekul, struktur dan fungsi. Molekul menyusun komponen-komponen pembentuk sel. 2. Sel merupakan unit kehidupan yang terkecil. Ketiga, jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel yang mempunyai bentuk, susunan, dan fungsi yang sama. Kumpulan sel ini bekerja menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda dengan menjalankan fungsi yang sama. 5. Sistem organ merupakan kumpulan dari beberapa organ yang saling bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. 6. Individu merupakan organisme tunggal yang tersusun oleh kumpulan sistem organ. 7. Populasi terbentuk oleh kumpulan individu atau spesies yang sejenis yang menempati suatu habitat dan dalam waktu tertentu. 8. Komunitas dibentuk oleh berbagai jenis spesies makhluk hidup yang saling berinteraksi dan menempati lingkungan dalam waktu yang sama. 9. Ekosistem dibentuk oleh beberapa macam populasi yang berinteraksi dengan lingkungan tempat mereka hidup atau interaksi hubungan timbal balik antara komponen biotik makhluk hidup dengan komponen abiotik lingkungan. 10. Bioma merupakan satuan daerah daratan yang luas yang dibentuk oleh ekosistem dalam skala besar yang terjadi karena adanya interaksi. C. Kedudukan biologi dan hubungan dengan ilmu lain. Biologi bukanlah ilmu tunggal, akan tetapi berupa ilmu multidisipliner yang terkait erat dengan ilmu-ilmu lainnya. Perkembangan baru. Disiplin ilmu biologi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti dengan ilmu kimia telah melahirkan ilmu-ilmu baru seperti farmakologi, biologi molekuler, dan biokimia. Biologi juga terkait erat dengan ilmu lain seperti ilmu fisika, seperti radiobiologi dan kedokteran nuklir. Dengan ilmu sosial biologi berhubungan erat dan melahirkan ilmu-ilmu seperti psikologi, antropologi, geografi, dan sebagainya. D. Cabang-cabang biologi. Yang pertama, botani, mempelajari semua kehidupan tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, zoologi, mempelajari semua kehidupan hewan berdasarkan aspek-aspek tertentu dari makhluk hidup yang dipelajarinya. Biologi dapat dibagi dalam beberapa cabang, yaitu pertama, morfologi, mempelajari bentuk dan struktur suatu makhluk hidup. Yang kedua, fisiologi, mempelajari sifat dan cara kerja dari tubuh suatu organisme. Yang terakhir, embriologi, mempelajari perkembangan suatu organisme dari mulai zigot sampai menjadi dewasa. Yang ketiga, ekologi, mempelajari interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya. 4. Mikrobiologi, mempelajari segala aspek kehidupan mikroorganisme yang berukuran mikroskopis. 5. Taksonomi, mempelajari klasifikasi atau pengelompokan makhluk hidup. Yang keenam, genetika, mempelajari tentang cara menurunnya sifat pada makhluk hidup. Yang ketujuh, evolusi, mempelajari
dan perubahan-perubahan dari jenis makhluk hidup sepanjang waktu. Ke-8, sitologi, mempelajari susunan dan fungsi sel. Yang ke-9, patologi, mempelajari tentang sel beluk penyakit. Konsep dasar biologi sel. A. Pengertian sel. Sel merupakan unit dasar, struktural dan fungsional bagi semua organisme hidup. Sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh makhluk hidup yang mampu melakukan proses kehidupan seperti reproduksi, respirasi, transportasi, ekskresi, dan koordinasi. Sel disebut sebagai unit terkecil karena sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil yang berdiri sendiri. Sel disebut satuan struktural makhluk hidup. Sel juga disebut sebagai satuan fungsional makhluk hidup. Perkembangbiakan dilakukan melalui pembelahan sel. Pembelahan sel dilakukan baik oleh organisme bersel satu mengadakan pembelahan secara langsung, sedangkan sel-sel pada organisme bersel banyak mengalami pembelahan secara mitosis. Sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentuan sifat-sifat makhluk hidup. Dengan adanya materi genetik, sifat makhluk hidup dapat diwariskan kepada keturunannya. Setiap organisme tersusun dari salah satu di antara dua jenis sel yang secara struktural berbeda, yaitu sel prokariotik dan sel ekariotik. Sel prokariotik contohnya pada bakteri dan archaea. Sel ekariotik contohnya tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Sel prokariotik. Struktur sel prokariotik. Semua sel prokariotik mempunyai membran plasma, nukleoid berupa DNA dan RNA, dan sitoplasma yang mengandung ribosom. Sel prokariotik tidak memiliki membran inti. Karena tidak mempunyai membran inti, maka bahan inti yang berada dalam sel mengadakan kontak langsung dengan protoplasma. Ciri lain dari sel prokariotik adalah tidak memiliki sistem endomembran atau membran dalam seperti retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Selain itu, sel prokariotik juga tidak memiliki mitokondria dan kloroplas, namun mempunyai struktur yang berfungsi sama, yaitu mesosom dan kromatofor. Adapun sel prokariotik meliputi sebagai berikut. 1. Dinding sel berfungsi sebagai pelindung dan pemberi bentuk yang tetap. Pada dinding sel terdapat pori-pori sebagai jalan keluar masuknya molekul-molekul. Membran sel atau membran plasma. Yang kedua, membran sel atau membran plasma tersusun atas molekul lemak dan protein. Fungsinya sebagai pelindung molekuler sel terhadap lingkungan dan lingkungan di sekitarnya dengan jalan mengatur lalu lintas molekul dan ion-ion dari sel dan ke dalam sel. Yang ketiga, sitoplasma tersusun atas air, protein, lemak, mineral, dan enzim-enzim yang dipergunakan untuk mencerna makanan secara ekstraseluler dan untuk melakukan proses metabolisme sel. 4. Mesosom. Pada tempat tertentu membran plasma, molekul dapat ke dalam membentuk organel yang disebut mesosom. Mesosom berfungsi sebagai penghasil energi. Biasanya mesosom terletak dekat di dinding sel yang baru terbentuk pada saat pembelahan biner sel bakteri. Pada membran mesosom terdapat enzim-enzim pernapasan yang berperan dalam reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi. Yang kelima, ribosom merupakan organel tempat berlangsungnya sintesis protein. Yang keenam, DNA, asam deoksiribonukleat, merupakan persenyawaan yang tersusun atas gula deoksiribosa fosfat dan basa-basa nitrogen. DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik, yakni sifat-sifat yang harus
diwariskan kepada keturunannya. 7. RNA, asam ribonukleat, merupakan persenyawaan hasil transkripsi DNA. Jadi bagian tertentu DNA merupakan transkripsi membentuk RNA. RNA membawa kode-kode genetik sesuai dengan pesanan DNA. Selanjutnya, kode-kode genetik itu akan diterjemahkan dalam bentuk urutan asam amino dalam proses sintesis protein. Sel eukariotik. Struktur sel eukariotik. Perbedaan pokok antara sel prokariotik dan eukariotik adalah sel eukariotik memiliki membran inti, sedangkan prokariotik tidak. Selain itu, sel eukariotik memiliki sistem endomembran, yakni memiliki organel-organel membran seperti retikulum endoplasma, kompleks Golgi, mitokondria, dan lisosom. Sel eukariotik juga memiliki sentriol, sedangkan sel prokariotik tidak. Adapun sel eukariotik meliputi sebagai berikut. Yang pertama, membran plasma membatasi sel dengan lingkungan luar, bersifat semi atau selektif, berfungsi mengatur pemasukan dan pengeluaran zat ke dalam dan keluar sel dengan cara difusi, osmosis, dan transport aktif. Membran plasma disusun oleh fosfolipid, protein, dan kolesterol. Yang kedua, sitoplasma merupakan cairan sel yang berada di luar inti, terdiri atas air dan zat-zat yang terlarut, serta berbagai macam organel sel hidup. Yang ketiga, inti sel atau nukleus merupakan organel terbesar yang berada di dalam sel. Nukleus berdiameter 10 mikrometer. Nukleus biasanya terletak di tengah sel dan berbentuk bulat dan oval. Sentriol merupakan organel yang dapat dilihat ketika sel mengadakan pembelahan. Yang kelima, retikulum berasal dari kata retikulum yang berarti anyaman, benang, atau jala. Karena letaknya memusat pada bagian dalam sitoplasma, maka disebut sebagai retikulum endoplasma. Yang keenam, ribosom tersusun atas RNA ribosom dan protein. Ribosom tidak memiliki membran. Ketujuh, kompleks Golgi, sering disebut Golgi saja. Pada sel tumbuhan, kompleks Golgi disebut katiosom. Organel ini terletak di antara RE dan membran plasma. Yang kedelapan, lisosom merupakan membran berbentuk kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik yang disebut lisosim. Enzim ini berfungsi untuk pencernaan intersel, yaitu mencerna zat-zat yang masuk ke dalam sel. 9. Badan mikro disebut karena ukurannya yang kecil, hanya bergaris tengah 0,3 sampai 1,5 mikrometer. Badan mikro terdiri atas peroksisom dan glioksisom. 10. Mitokondria merupakan penghasil energi karena berfungsi untuk respirasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa mitokondria berbentuk butiran atau benang. Mitokondria mempunyai sifat plastis, artinya bukan mudah berubah. B. Struktur dan fungsi organel sel. Yang pertama, membran sel. Seluruh permukaan dilapisi oleh suatu sel ultra tipis yang dinamakan membran sel. Membran sel disebut juga membran plasma atau plasmalema. Yang kedua, inti sel atau nukleus. Nukleus atau inti sel merupakan komponen sel yang sangat penting karena berperan dalam pengaturan atau pengendalian semua proses atau aktivitas yang terjadi di dalam sel. Yang ketiga, sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian dalam sel selain membran sel dan nukleus. Sitoplasma atau plasma sel berupa cairan bersifat koloid, jernih, dan homogen yang dikelilingi oleh membran plasma. Sitoplasma sering dibagi menjadi dua zona konsentris, yaitu endoplasma dan ektoplasma.
Yang keempat, dinding sel. Dinding sel adalah bagian atau struktur terluar sel dan bukan merupakan organel. Dinding sel memiliki fungsi melindungi dan menyokong atau memberi bentuk sel. Badan penyusun dinding sel disekresi oleh diktosom dan membran sel. C. Proses-proses dalam biologi sel. Pada kenyataannya, semua proses kehidupan berlangsung di dalam sel, mulai dari proses nutrisi, proses regulasi, proses metabolisme, proses ekskresi, proses reproduksi, dan proses-proses kehidupan lainnya. Salah satu proses penting yang terjadi dalam sebuah sel adalah proses transportasi atau pengangkutan zat dari luar dan ke dalam sel itu sendiri. Dalam kehidupan sel melakukan pertukaran gas, respirasi, menyerap nutrisi dan vitamin, dan memasukkan serta mengeluarkan air. Selain itu, sel juga dapat mengeluarkan atau membuang produk-produk ekskresi. Beberapa jenis sel yang menyekresi zat-zat seperti enzim dan hormon. Semua zat dalam proses tersebut masuk dan keluar dari dan ke dalam sel dengan cara melintasi membran sel atau membran plasma. Proses keluar masuk bahan atau zat dari dalam sel disebut transportasi zat. Transportasi zat ada yang berlangsung dengan cara transportasi pasif, yaitu mengikuti aliran perbedaan konsentrasi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Transportasi pasif tidak membutuhkan energi. Transportasi zat juga ada yang berlangsung dengan cara transportasi aktif, yaitu melawan aliran perbedaan konsentrasi titik. Dalam transportasi aktif dibutuhkan energi dalam bentuk ATP untuk melawan aliran perbedaan konsentrasi. Proses transportasi zat melewati membran meliputi difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Yang pertama, difusi. Difusi merupakan pergerakan atau perpindahan artikel atau molekul suatu zat berupa padat, cair, atau gas dari tempat yang berkonsentrasi tinggi ke tempat yang berkonsentrasi rendah, baik melewati membran maupun tidak. 2. Osmosis. Osmosis merupakan proses perpindahan molekul-molekul zat pelarut, terutama air, dari tempat berkonsentrasi rendah ke tempat berkonsentrasi tinggi dengan melewati sekat atau membran selektif permeabel. Yang ketiga, transport aktif. Transport aktif merupakan pergerakan atau perpindahan molekul-molekul zat melewati membran dengan menggunakan energi. Sumber energi atau transportasi aktif adalah energi metabolik yang dihasilkan oleh sel dalam pembentukan ATP. Keempat, endositosis dan eksositosis. Endositosis merupakan pemasukan zat atau molekul dari luar sel ke dalam sel melalui pembungkusan oleh membran lipid bilayer. Mula-mula partikel yang ada di luar sel akan ditarik memasuki lekukan pada membran, kemudian membran akan menyelubungi partikel-partikel tadi sehingga partikel-partikel yang tadinya berada di luar sel akan masuk ke dalam sel. Proses eksotistasi merupakan pengeluaran partikel. Proses eksositosis merupakan kebalikan dari endositosis. Sekian dan terima kasih. Kesimpulan. Biologi terdiri dari kata bios dan logos. Bios artinya kehidupan atau makhluk hidup, sedangkan logos artinya ilmu. Jadi biologi merupakan ilmu pengetahuan alam yang mempelajari tentang kehidupan di dunia dari segala aspek, baik tentang makhluk hidup, lingkungan, maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Organisme tersusun dari sel, bahkan masing-masing organisme memiliki sel. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup. Tumbuhan dan hewan pun tersusun atas banyak sel. Sel-sel pada tempat tertentu membentuk jaringan. Kajian dalam biologi
dipilih menurut tingkatan organisme kehidupan. Tingkatan tersebut dimulai dari tingkatan molekul, sel, jaringan, organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Biologi bukanlah ilmu tunggal, akan tetapi berupa ilmu multidisipliner yang terkait erat dengan ilmu-ilmu lainnya. Perkembangan baru di disiplin ilmu biologi yang berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya seperti dengan ilmu kimia yang telah melahirkan ilmu-ilmu baru seperti farmakologi, biologi molekuler, dan biokimia. Pada kenyataannya, semua proses kehidupan berlangsung di dalam sel, mulai dari proses nutrisi, proses regulasi, proses metabolisme, proses ekskresi, proses reproduksi, dan proses-proses kehidupan lainnya. Salah satu proses terpenting yang terjadi di dalam sebuah sel adalah proses transportasi atau pengangkutan zat dari luar dan ke dalam sel itu sendiri. Sekian hasil presentasi saya. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya persilakan waktunya untuk bertanya. Baik, perkenalkan, nama saya Ina Matilda Wulandari Sura dari tingkat 1A. Saya ingin bertanya, apa perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan? Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ina Matilda Wulandari Sura. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan adalah sel hewan memiliki lisosom dan sentriol, tetapi tidak memiliki dinding sel, kloroplas atau plastida, dan vakuola. Untuk sel tumbuhan memiliki dinding sel, kloroplas atau plastida, dan vakuola besar, tetapi tidak memiliki lisosom dan sentriol. Apakah saudari Ina Matilda Wulandari Sura dapat menerima jawaban saya? Baik, terima kasih. Jawaban Anda saya terima. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Irene Ristangongo dari Prodi PPN tingkat 1A. Di sini saya akan bertanya komponen-komponen apa yang dibentuk dalam sel dan sebutkan sel unit yang terkecil. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Irene Ristangongo. Komponen-komponen penyusun sel. Yang pertama, karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. Yang keempat, asam nukleat. Yang kelima, air. Yang keenam, vitamin. Yang ketujuh, mineral. Secara struktur, sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, yang merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Secara fungsional, sel berfungsi untuk menjalankan fungsi kehidupan atau menyelenggarakan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi, kemudian membentuk organisme. Apakah saudari Irene Ristangongo dapat menerima jawaban saya? Baik, terima kasih. Jawabannya saya terima.